Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik, dalam kondisi penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada pembahasan sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah pasca berbagai macam makar yang dilakukan oleh orang-orang di seputar Madinah dan juga peristiwa terakhir di Bi'ru Ma'unah. Nah, pada tahun keempat Hijriah ada Bani Nadir dari kaum Yahudi yang mereka ada sebelumnya kita tahu ada peristiwa di mana Abu Sufyan itu sudah melakukan berbagai macam pertemuan dengan suku Bani Nadir dengan pemimpinnya Huyai bin Akhtab ya. Nah, karena itu kemudian ketika terjadi ada pembunuhan yang waktu itu harus ada tebusan, Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Ali. Pada waktu itu beliau datang ke Bani Nadir untuk menemui pemimpinnya. Tapi kemudian waktu itu pemimpinnya belum ada. Orang-orang Yahudi dari Bani Nadir yang menemui Nabi SAW menerimanya dengan baik, ya, dengan lemah lembut, menjanjikan kebaikan. Tetapi di balik itu ternyata mereka merencanakan sebuah makar yang sangat keji kepada Nabi SAW. Diberikan tempat duduk, Nabi SAW kemudian duduk. Nah, tempat duduk itu bersandar ke dinding. Kemudian ada berbisik di antara Yahudi itu merencanakan laki-laki ini tidak seperti biasanya, ya. Ini pada posisi yang sangat bagus, sehingga segeralah di antara kalian mereka merencanakan untuk mengambil batu besar, ya, naik ke tembok, di atas tembok itu, dan kemudian dimaksudkan untuk menjatuhkan batu tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril. Maka dalam rangka menunggu itu, udahlah, langsung Nabi SAW langsung mengajak pulang kepada para sahabat yang datang, ya. Jadi orang yang naik bawa batu tadi, ya, proses naik bawa batu sampai di atas, loh kok sudah nggak ada, gitu kan. Nah, Rasulullah SAW pulang, tetapi kemudian beliau segera kembali bersama dengan pasukan. Untuk apa? Untuk mengepung Bani Nadir. Teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa orang-orang Yahudi, ya, itu semuanya sudah terikat dengan perjanjian atau piagam Madinah yang telah dibuat oleh Nabi SAW bersama dengan semua warga Madinah termasuk warga Yahudi. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah menjaga bersama negara ini, bangsa ini, ya, keutuhannya, dan juga menjaga dari berbagai macam penyerbuan dari pasukan yang luar dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan oleh suku sebelumnya adalah Bani Qainuqa, beberapa kali menyakiti orang-orang muslim, termasuk kemudian menciderai wanita muslimah hingga kemudian terbuka auratnya, ya. Maka berbagai macam upaya-upaya mereka dalam menyakiti kaum muslimin, di bahasan sebelumnya sudah kita sebutkan Bani Qainuqa kemudian diusir oleh Rasulullah SAW. Maka Bani Nadir ini ketika kemudian mereka merencanakan makar, bahkan mau membunuh Nabi dengan menimpukin batu yang sangat besar dari atas tembok di mana Rasulullah SAW bersandar di sebelahnya, maka karenanya kemudian Rasulullah SAW membawa pasukan untuk mengepung Bani Nadir, ya. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah ini, ya. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung mereka, dari negeri mereka, di awalil hasyr. Kita tahu Yahudi, ya, Bani Israel itu sudah dinas oleh Allah SWT, di mana sebelumnya sudah diberikan tempat atau tanah yang dijanjikan untuk berperang, tetapi mereka kemudian tidak mau ikut berperang bersama dengan Nabi Musa. Bahkan kemudian mengatakan, ya, idhaba anta wa rabbuka faqatila hahuna qa'idin. Berangkatlah engkau Musa berdua dengan Tuhanmu, berperanglah berdua. Ya, kami menunggu-nunggu saja di sini. Sampai kemudian, ya, Allah nas orang-orang Yahudi itu tidak memiliki tanah air,
Sampai kemudian di masa pas sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi ini banyak bertebaran di berbagai macam muka bumi, bagaikan benalu di berbagai macam negara, termasuk kemudian mereka masuk Madinah. Ya. Mulia dan indahnya ajaran Islam yang penuh kedamaian dibawa Nabi SAW di saat awal ya pembangunan Madinah, di dalam piagam Madinah yang ditandatangani oleh seluruh unsur warga dan juga suku yang ada di negeri Madinah, itu juga mereka tanda tangani oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi mereka sekali lagi banyak sekali menyelisihi janji-janji dan perjanjian-perjanjian yang mereka sudah buat sendiri, termasuk Bani Nadir ini. Bani Nadir ini ya luar biasa perencanaannya, termasuk menerima Abu Sufyan, kemudian juga tadi merencanakan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikepung oleh Nabi ya. Padahal mereka apa? Madzannukum ayyakhruju. Mereka berpikir tidak akan bisa keluar, tidak akan ada yang bisa mengeluarkan kita, ya. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, ya. Mereka menganggap benteng-benteng mereka itu akan bisa menguatkan dan mengokohkan kedudukan mereka di Madinah, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian datangkan ya rasa sakit, rasa takut, wa qadhafa fi qulubihim ru'b, ya, yukhribuna buyutahum bi aidihim, sampai ketika dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ada rasa ketakutan yang luar biasa, hingga kemudian ya akhirnya menyerah dan rumah-rumah mereka hancurkan sendiri, dan juga ada beberapa yang dihancurkan oleh kaum muslimin. Akhirnya dipersilahkan, dimaafkan oleh Nabi ya, akan tetapi harus keluar dari Madinah. Beberapa dari mereka ada yang ke Sam, pimpinan mereka ya Huyai bin Akhta itu kemudian ke Khaybar. Khaybar. Nah, teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kampungnya Bani Nadir itu kalau kita sebut ya kayak satelitnya. Kalau Surabaya begitu misalnya, itu kayak satelitnya Surabaya. Berarti mana? Sidoarjo mungkin ya, Sidoarjo pojok begitu ya. Itu kampung Bani Nadir ya. Nah, mereka ketika kemudian diusir ya, pimpinannya Huyai bin Akhta itu kemudian ke Khaybar. Nah, salah satu dari putri Huyai bin Akhta itu ya, itu namanya Sofiyah bin Huyai bin Akhta, itu juga ikut ke sana bersama dengan sang suaminya ya, di mana suaminya itu juga merupakan orang yang paling sengit permusuhannya kepada kaum muslimin ya. Pada waktu kemudian mereka ke Khaybar ya, Khaybar itu nanti putri dari Huyai bin Akhta ini yang namanya Sofiyah itu bermimpi. Mimpinya adalah ketika tidur saya bermimpi kejatuhan bulan purnama ya. Dan karena dia juga tidak tahu makna dari mimpi tersebut, dengan polos dia ceritakan kepada suaminya ya. Kepada suaminya dia mengatakan bahwa saya bermimpi melihat kejatuhan bulan ya. Kata Ka'ab bin Ashraf suaminya ya, itu kemudian mengatakan bahwa sejak saat ini aku ceraikan. Loh, apa salah saya gitu kan? Hanya mimpi kejatuhan bulan purnama itu kemudian diceraikan ya. Ka'ab bin Ashraf itu dia membaca kitab suci. Di dalam kitab suci mereka ya, di dalam Taurat, di dalam kitab suci mereka disebutkan ketika menggambarkan nabi terakhir itu selalu digambarkan dengan Al-Badar ya, bulan purnama ya. Itu artinya engkau sudah ingin untuk dinikahi atau dikawini oleh pemimpin Arab itu yang hina tersebut, kata Ka'ab bin Ashraf sang suaminya ya. Nah, diceraikan, dan kelak kemudian nanti ya di perang Khaybar itu Sofiyah binti Huyai al-Akhta itu kemudian nanti dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau ketika kemudian menikah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh istri-istri beliau yang lain itu diolok-olok ya, ini gadis Yahudi gitu kan ya. Akhirnya mengadu kepada Nabi, wah gak enak banget wahai Nabi, saya sering diolok-olok gitu kan ya, oleh istri-istri Rasul yang lainnya gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan saja kepada mereka semuanya ya, aku ini adalah bapakku Harun, pamanku Musa,
dan suamiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa wanita yang lebih mulia dari aku, gitu kan? Nah, biasa Rasulullah SAW itu selalu bisa memberikan solusi yang cespleng pada para istri-istri beliau, ya, termasuk nanti beberapa istri-istri yang lainnya, masing-masingnya itu kemudian mereka ada rasa bangga, ya, ketika menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang, saya ini yang menyuruh untuk dinikahi oleh Nabi itu langsung, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peristiwa pengusiran Bani Nadir disebabkan, ya, pengkhianatan mereka demi pengkhianatan terhadap piagam Madinah yang telah ditandatangani bersama dalam membangun dan membangun masyarakat Madinah secara damai, secara bersama. Akan tetapi justru mereka kemudian menyalahi atau mengkhianati berbagai macam perjanjian tersebut. Berikutnya teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam setahun kemudian, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, ini sebenarnya sudah agak jengah, kemudian masih ada dendam. Ketika perang Uhud kemarin mereka mendapatkan kemenangan, tetapi tidak tuntas kemenangannya, masih dikejar lagi, ya. Itu ada antara rasa masih ingin membalas dendam lagi, ya, tetapi juga ada rasa takut dan khawatir, ya, untuk kemudian kalah dan seterusnya, ya. Akan tetapi di tahun kelima, ya, di tahun kelima Hijriah, orang-orang Bani Nadir yang ini tadi sudah diusir dari kampungnya Bani Nadir, dan kemudian mereka banyak di antara mereka termasuk pimpinannya Huyai bin Akhtab itu ke Khaybar dan ada beberapa yang ke Syam. Pimpinan Bani Nadir ini kemudian mendatangi orang-orang kafir Quraisy. Mendatangi orang-orang kafir Quraisy untuk apa? Memprovokasi, bahwa di antara provokasinya itu adalah bahwa agama kalian itu jauh lebih baik dibandingkan dengan agama yang dibawa Muhammad. Apa poin yang ditonjolkan oleh orang-orang Bani Nadir ini? Yang ditonjolkan adalah bahwa coba bandingkan, agama kalian walaupun menyembah berhala, ya, itu tetap bisa mempersatukan Arab yang ada, ya, tidak membuat gaduh, ya. Kegaduhan-kegaduhan selama ini itu ya disebabkan oleh agama yang dibawa oleh Muhammad, memecah belah, memisahkan antara anak, orang tua dan anak, memisahkan antara istri dan suaminya, memisahkan antara kaum satu dengan kaum yang lainnya, terjadinya berbagai macam permusuhan dan sebagainya. Itu ya provokasi dari Bani Nadir. Termasuk kami terusir dari kampung kami sendiri, padahal ya pastinya mereka membolak-balik fakta, ya, dengan maksud untuk memprovokasi orang-orang kafir Quraisy, ya. Sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Oh, benarkah menurut Anda bahwa agama kami lebih baik dari agama Muhammad?" "Oh iya, benar, lebih baik," gitu kan. Buktinya beliau si Huyai ini kemudian memberikan contoh Bani Nadir yang terusir ini tadi. Kami di kampung kami sendiri itu kemudian diusir oleh Muhammad. Kurang ajar apa, gitu kan, ya. Kurang bukti apa lagi yang menunjukkan bahwa agama Muhammad ini lebih buruk dibandingkan dengan agama kalian, ya. Nah, provokasi ini kemudian mulai termakan orang-orang kafir Quraisy, ya. Kalau demikian, apa yang harus kami lakukan, ya? Lakukan sesuatu, ya. Lakukan sesuatu, kami siap untuk membela kalian, ya. Kami siap untuk membela kalian dalam pertempuran yang kalau kalian bersiap untuk melakukan penyerangan kembali kepada kaum muslimin, maka kami akan siap untuk membantu kalian dari luar maupun dari dalam, ya. Akhirnya mulai terprovokasi dan kemudian Bani Nadir ini mendatangi juga suku Qatafan, ya, Bani Khuza'ah, ya, dan seterusnya. Beberapa suku-suku besar di Arab itu kemudian didatangi oleh Bani Nadir untuk diprovokasi agar bergabung bersama dengan kafir Quraisy dalam rangka menyerang kaum muslimin. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya dari provokasi Bani Nadir di mulai tahun kelima Hijriah ini, ya, akhirnya mulai merencanakan, ya, penggabungan pasukan yang kemudian nantinya akan menjadi pasukan sekutu yang cukup besar,
yang kalau ditotal semuanya itu adalah 10.000 pasukan, ya. 10.000 pasukan itu pada waktu itu adalah pasukan yang terbesar yang bisa dikumpulkan oleh bangsa Arab, ya, dalam sepanjang sejarahnya. Dan 10.000 pasukan dari orang-orang kafir Quraisy ini, ya, itu kalau dibandingkan dengan orang Madinah seluruhnya, bukan pasukannya, seluruhnya itu masyarakat Madinah itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pasukan yang 10.000 itu. Karenanya ketika kemudian Rasulullah SAW mendengarkan informasi tentang rencana penyerbuan kaum orang-orang kafir Quraisy terhadap Madinah dengan 10.000 pasukan tersebut, Rasulullah SAW kemudian melakukan musyawarah bersama dengan para sahabatnya. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu dari pembahasan kita mulai dari perang Badar, perang Uhud, dan kemudian juga beberapa syariah, ya, ekspedisi yang dipimpin Nabi tidak ikut serta, kemudian dipimpin oleh para sahabat, ya, dari beberapa pasukan atau 1-2 orang saja yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu mengajak para sahabatnya untuk melakukan musyawarah. Ini juga pelajaran yang sangat berharga di dalam agama kita, bahwa, ya, Rasul Muhammad SAW yang Nabi yang wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya, tidaklah apa yang keluar dari lisan beliau, ucapan beliau itu berasal dari hawa nafsunya, akan tetapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jawami'ul kalim, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang dalam, dan seterusnya kalimat yang terbaik. Tetapi beliau adalah manusia yang paling banyak melakukan musyawarah bersama dengan para sahabatnya untuk perkara-perkara besar yang tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk melakukan musyawarah dan hasil komitmen atau melaksanakan dari hasil-hasil musyawarah yang ada. Pun demikian, ketika terjadi rencana penyerbuan 10.000 pasukan sekutu, pasukan Ahzab ini, kemudian nanti dikenal dengan Ahzab, Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk bermusyawarah, ya. Bagaimana jalannya musyawarah? Banyak beberapa pendapat dari para sahabat terhadap rencana penyerbuan pasukan Ahzab tersebut, ya, pasukan sekutu tersebut. Di antara usul dari beberapa sahabat adalah, ya, ada, wahai Nabi, kita song-song mereka di Badar, sebagaimana tahun kedua Hijriah kita menang dalam perang Badar Kubro yang pertama, ya. Beberapa sahabat yang lain memberikan pendapat, saya kurang setuju, karena tidaklah mungkin pasukan yang besar seperti itu, ya, itu kemudian sangat berisiko, ya, kita untuk menghadapi pasukan musuh yang sebesar itu, ya. Ada kemudian usul yang lainnya, ya, kita tetap saja di dalam kota, di Madinah, dengan perang kota, ya. Kita lebih menguasai, ya, jalan-jalan kondisi di kota ini, maka biarkan mereka masuk untuk kemudian kita bunuh mereka di lorong-lorong kota Madinah, ya. Kata sahabat yang lainnya, itu juga resiko. Kalau mereka kalah, mereka nggak rugi apa-apa. Tetapi kalau kita kalah, kita hancur semuanya. Maka kemudian ada sahabat Salman Al-Farisi. Al-Farisi ini bukan orang Paris, ya, akan tetapi adalah Al-Farisi orang Persia, ya. Pada waktu itu beliau kemudian memberikan usul yang luar biasa cerdas, dan tidak ada pikiran sebelumnya dari para sahabat yang lainnya, dan belum pernah terjadi di bangsa Arab. Seperti apa usulan beliau dari sahabat Salman Al-Farisi ini, insya Allah akan kita bahas pada sharing sirah. Tetaplah di sharing sirah mendalami kisah, mengambil hikmah pada pertemuan berikutnya. Semoga pembahasan menarik dari usul Salman Al-Farisi ini bisa lebih monumental, lebih bisa kita fahami dengan baik. Seperti apa? Tunggu saja kisah berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.